kami dari kelompok 2. Kami di sini akan bahas tugas ekonomi tentang asuransi. Di sini saya Joharis Asmita. Saya Meminta. Saya Marvin Kosesa. Kami akan menjelaskan tentang apa itu asuransi. Simak videonya ya. Jadi apa sih itu asuransi? Asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Cara kerja asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, di mana pihak tertanggung membayar premi dan sebagai imbalannya pihak penanggung memberikan ganti rugi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Tujuan asuransi itu apa sih? Ada itu namanya perlindungan finansial. Perlindungan finansial itu asuransi memberikan jaminan mengganti kerugian finansial yang mungkin diderita akibat resiko yang ditanggung seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, atau kerusakan aset. Terus yang ketiga, jaminan masa depan. Jaminan masa depan itu asuransi dapat membantu mempersiapkan masa depan dengan menyediakan dana untuk pendidikan, persiapan pensiun, atau kebutuhan lainnya. Terus yang kedua ada stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan itu asuransi dapat membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga ataupun perusahaan, terutama jika terjadi kehilangan penghasilan atau kerugian besar. Terus yang ada perlindungan aset. Perlindungan aset dapat melindungi aset seperti rumah, mobil, atau harta benda lainnya dari kerusakan atau kehilangan. Apa saja jenis-jenis asuransi? Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi perlindungan bagi pihak nasabah jika terjadi meninggal dunia, kecelakaan, cacat permanen, maupun risiko lainnya yang tidak disengaja. Pihak asuransi akan memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi menanggung biaya perawatan medis dari rumah sakit, memberikan jaminan kesehatan kepada tertanggung. Setiap biaya pengobatan, perawatan, pembedahan, atau obat-obatan dan sejenisnya untuk pihak tertanggung. Yang ketiga yaitu asuransi hari tua. Asuransi hari tua merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan bantuan finansial kepada seseorang di usia tidak produktif lagi. Yang keempat, asuransi properti. Asuransi melindungi aset seperti rumah atau bangunan dari risiko kebakaran atau bencana. Asuransi ini memberikan jaminan penggantian finansial jika terjadi kerusakan atau pencurian. Asuransi pendidikan. Asuransi menjamin biaya pendidikan anak di masa depan, memberikan jaminan perlindungan dan investasi untuk anak di masa depan. Biaya pendidikan cenderung naik setiap tahunnya. Inilah pentingnya proteksi dan perencanaan asuransi. Macam-macam prinsip asuransi. Pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengasuransikan suatu objek jika mereka memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang dapat menderita kerugian jika objek tersebut mengalami risiko. Contohnya, pemilik rumah memiliki insurable interest pada rumahnya karena mereka dapat menderita kerugian finansial jika mereka rusak atau hancur. Itikat baik atau utmost good faith. Prinsip ini mengharuskan baik tertanggung maupun penanggung untuk bertindak dengan kejujuran dan keterbukaan. Artinya, tertanggung harus menyampaikan informasi dengan lengkap dan jujur tentang risiko yang diasuransikan, dan penanggung harus memberikan informasi dengan jelas tentang cakupan polis. Ganti rugi atau indemnity. Prinsip ini menyatakan bahwa penanggung hanya akan membayar ganti rugi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami oleh tertanggung dan tidak lebih. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan mereka sebelum kerugian terjadi, dan bukan untuk memperoleh keuntungan dari asuransi. Subrogasi.
Prinsip ini memberikan hak pada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Setelah penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung, mereka dapat menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Kontribusi. Jika seseorang tertanggung memiliki beberapa polis asuransi yang menanggung kerugian yang sama, prinsip kontribusi mengatur bagaimana masing-masing penanggung akan berkontribusi dalam pembayaran ganti rugi. Setiap penanggung akan berkontribusi berdasarkan proporsi jumlah polis mereka yang menanggung kerugian tersebut. Penyebab terdekat, proximate cause. Prinsip ini menentukan penyebab utama yang menyebabkan kerugian dan menentukan apakah kerugian tersebut ditanggung oleh polis asuransi. Contohnya, jika sebuah mobil mengalami kecelakaan karena ban pecah, maka klaim asuransi dapat diterima. Tetapi jika kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengemudi, klaim mungkin tidak diterima. Sekian penjelasan tentang asuransi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.